Newsman Opinion. Mitra bisnis, produk asuransi unit link masih saja mengundang kontroversi. Ada komentar sebaiknya produk unit link dihapuskan saja karena masyarakat Indonesia belum memahami produk tersebut beserta resikonya. Namun di sisi lain, produk itu juga bisa memberi manfaat proteksi dan investasi bagi masyarakat. Apa komentar Anda, mitra bisnis? Apakah memang asuransi unit link ini sebaiknya dihapuskan? Silakan berikan opini Anda di 633-9160, 633-9160. Jadi saya melihat bahwa memang unit link ini dari tahun ke tahun banyak komplainnya ya, terutama tahun 2021 katanya lebih dari 3 juta klien yang menggunakan unit link ini merasa dirugikan karena harus istilahnya margin call gitu, jadi investasinya rugi. Nah, jangan sampai nanti meledak seperti robot trading dan kripto dan yang lain-lain ini. Kemudian banyak yang masyarakat Indonesia dirugikan apalagi saat pandemi ini. Tapi memang sebaiknya dihapuskan, jadi fokus untuk asuransi. Dan ini ada pengaruhnya juga karena nanti akan banyak agen asuransi ataupun mereka yang mencari uang dari asuransi ini akan berpindah gitu kan. Jadi harus disediakan juga solusinya. Mereka nanti harus bekerja di bidang apa. Dan yang kedua, sekarang memang ada beberapa asuransi aplikasi ya yang sudah modern dan dari perusahaan besar masuk ke Indonesia ya. Contohnya seperti Vius gitu. Jadi mereka menyediakan platform aplikasi bahkan gratis gitu ya, bisa download di aplikasi itu, jadi akan lebih memudahkan. Jadi memang menurut saya sebaiknya kalau unit link banyak merugikan sudah mulai dicegah supaya tidak banyak lagi yang terkena imbasnya. Terima kasih. Ya, saya punya pengalaman sendiri. Saya memasukkan ketiga cucu saya dengan jangka waktu 15 tahun unit link ini. Pada saat ingin masuk, itu dijanjikan muluk-muluk. Pada tahun 2021 kemarin, karena saya dengar beberapa asuransi yang sudah saya dengar bermasalah, sehingga saya mau putuskan. Ternyata yang saya harapkan tadinya itu malah tidak terpenuhi. Malah yang saya dapatkan yang sudah jatuh tempo, walaupun saya tidak ambil dah sekian tahun, karena memang masih ditanggung. Kalau kita tidak cairkan, berarti kita kesehatannya masih ditanggung. Namun setelah saya ingin cairkan, separuh aja tidak ada yang saya terima. Nah, ini perlu dipikirkan kembali apakah unit link ini masih bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi saya pikir banyak yang sudah menjadi korban. Saya pikir itu aja dari saya. Terima kasih. Iya. Kalau masalah asuransi di negara kita itu kan kalau selama asuransi itu tidak bermasalah ya, atau dengan kata lain kita bisa mengklaim dari premi-premi kita yang telah kita bayarkan tiap bulan dan itu tidak bermasalah, itu maka kemungkinan ya tidak begitu bermasalah. Tapi jika ada masalah di bidang klaim atau lain-lain dari perjanjian asuransi itu, kita atau uang kita di asuransi itu sudah tidak ada atau dibawa kabur oleh pengurus-pengurusnya misalnya. Nah, misalnya permasalahan ini, pengurusnya ini harus dicari yang bisa dipercaya dari pengurus daerah sore ini. Kalau dari pengurus asuransi ini tidak bisa dipercaya, maka uang kita otomatis kemungkinan akan bisa hilang. Jadi dilihat dulu kalau mau ikut asuransi, kira-kira siapa sih ini yang punya asuransi atau pengurusnya siapa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, produk asuransi harus dibaca jelas tuh gimana isi pasal-pasalnya, walaupun kecil-kecil tulisannya. Ya kalau perlu bawa kaca pembesar gitu ya. Karena memang sekarang ini tulisannya dibikin kecil-kecil banget. Jadi sulit untuk dibacanya. Kemana sudah itu. Terima kasih. Produknya sendiri kalau saya lihat itu tidak ada yang salah. Yang jadi masalah adalah ketika agennya menjelaskan, saya nggak tahu itu karena mereka tidak paham produknya atau memang melebih-lebihkan supaya orang tertarik. Mereka akan menjelaskan bahwa itu produknya keuntungannya sekian bisa naik sekian, bahkan dikatakan bahwa biaya nantinya setelah sekian tahun kita tidak perlu mencicil lagi, bisa dicicil dari dana yang diakumulasi. Dan stop di situ. Kita sebagai nasabah percaya saja. Hingga kalau saya pribadi setelah 1 hari saya ketemu dengan agensi dari luar, dari Singapura, dia menjelaskan bahwa itu tidak mungkin, biaya asuransi tidak mungkin bisa free.
apalagi seiring bertambahnya usia, justru akan semakin tinggi biaya asuransinya dan unit yang terbentuknya akan berkurang, tapi tidak mengurangi unit yang sudah terbentuk. Dan kemudian biayanya bisa turun, itu sesungguhnya karena naik turunnya market. Nah, ini yang tidak dijelaskan, sehingga kita sebagai nasabah, ya percaya-percaya saja, saya pun sama gitu loh ketika itu. Tapi setelah saya oleh agensi yang dari luar, sekarang saya menjadi paham bahwa yang salah itu sesungguhnya bukan produknya, tetapi menjelaskannya yang keliru, entah karena disengaja atau memang ya jangan-jangan agensinya juga nggak ngerti gitu loh. Saya sih setuju lah dihapus karena kan udah ada BPJS. Unit link itu tulisannya kecil-kecil, bukunya tebel. Kadang-kadang itu agennya yang kurang jujur. Makasih. Ya, saya setuju dengan pendapat bahwa unit link sebaiknya dihapuskan saja dari asuransi, karena memang untuk orang yang awam ya agak susah, dimana di unit link itu ada semacam investasi atau reksadana lah, kalau orang yang ngerti reksadana. Dan di unit link ini hasil dari reksadana atau hasil dari unit link itu kan untuk pembayaran ke asuransi itu sendiri. Jadi kalau orang yang nggak paham investasi unit linknya itu, kita tahu ya dia dipilih di mana, misalnya di saham atau di pendapatan tetap, hasilnya tidak sesuai dengan hasil yang untuk pembayaran premi setiap tahun, tentu dia akan rugi atau berkurang. Jadi memang sebaiknya itu dipisahkan saja, di mana investasi itu khusus investasi di reksadana, di tempat yang lain, sedangkan asuransi itu adalah memang biaya untuk polis. Jadi itu aja menurut saya sih. Menurut saya seharusnya agen asuransi itu menjelaskan kepada nasabah bahwa ini kan ada produk, tapi unit link tuh klarifikasinya seperti ini. Jadi bilang dong terus terang ada unitnya untuk diinvest di saham segala macam. Jadi nasabah itu ngerti. Tapi kebanyakan itu kan banyak ditutup-tutupin. Jadi misalnya salah satu nih contoh, ada yang nasabah agennya bilang, ini Pak, Bapak cukup bayar 8 tahun aja, dia bilang. Nah sudah itu nggak bayar apa-apa lagi. Ternyata di dalam polis dia itu tersembunyi unit link yang asumsi dia untung terus supaya bisa nutupin sisanya. Tapi ternyata tidak terjadi. Ternyata polisnya itu bayarnya untuk seumur hidup. Nah di sini banyak kalau menurut saya banyak agen asuransi itu harus dilatih untuk jujur dari di awal. Menurut saya nasabahnya bisa dijelaskan sedemikian rupa, dia kan bisa pilih, oh ya saya mau asuransinya yang seperti ini, unit linknya nggak usah. Jadi itu kan asumsinya, oh nanti kalau tanpa unit link Anda bayarnya 30 tahun misalnya. Harus jelas seperti itu. Jangan iming-imingkan bayar pendek tapi dijebuni ke unit linknya amjok, dia punya nilainya. Nah sekarang pada saat diperiksa unit link itu ternyata nilainya hanya tinggal separuh lah misalnya kan, dia mesti bayarnya panjang. Kalau saya tipu yang agent ini yang paling berbahaya. Banyak sekali kenapa orang banyak menghindar bertemu dengan agen asuransi. Ya kadang-kadang kayak begini, karena banyak sekali tidak jujur menurut saya di awal, dan orang yang mengerti nasabahnya tidak masalah. Itu aja, makasih. Ya, kalau saya boleh berpendapat, sebaiknya asuransi itu memberi pilihan. Karena dengan adanya sekarang unit link, kemarin waktu saya mau beli asuransi itu mencari ke beberapa asuransi, dan saya tidak perlu sebutkan di sini asuransi yang cukup ternama, itu sudah sulit sekali mendapatkan atau produk asuransi jiwa murni yang masa pertanggungannya sampai dengan 99 tahun. Sehingga mau tidak mau akhirnya saya mengambil yang produk unit link. Karena dari semua produk ya tinggal produk unit link paling murah menurut saya. Tetapi sebenarnya saya bukan agar asuransi memberikan pilihan. Oke, kalau mau yang unit link, tapi tetap harus ada
produk asuransi jiwa murni yang proteksinya sampai 99 tahun. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Ya kalau mau bilang ya marketing pasti harus inilah bilang yang bagus-bagus lah ya. Kalau mau jualan, kalau nggak orang mana mau. Nah dia kan nggak mungkin kasih tau, ini kalau bisa rugi loh sampai segini, nggak mungkin gitu. Cuman menurut saya ya kalau misalnya dari banyak kasus emang rugi terus, ya mendingan nggak usah jualan gitu loh. Berarti mereka nggak mampu gitu loh bikin yang bisa untung. Malah ruginya saya baca-baca bisa setengah lebih gitu loh. Nah kalau nggak bisa atau apa orangnya nggak bisa investasi di yang benar, mendingan nggak usah jualan. Terima kasih. Harus diperjelas juga apakah itu investasi atau memang asuransi. Berbeda produknya juga. Sekarang ini karena asuransi ini kayak money game, seolah-olah bahwa banyak produk yang akhirnya disamarkan, ya kan, untuk mendapatkan nasabah yang begitu besar, sehingga orang nasabah merasa tertipu, ya kan, dikarenakan informasi yang tidak jelas. Itu yang pertama. Kedua, di sistem asuransi sendiri juga tidak jelas, ya kan, karena brokernya juga kita nggak tahu, ya kan. Kalau brokernya umpamanya udah ngeplotnya umpamanya sahamnya ke A, B, C, kan kita juga nggak tahu. Contoh aja, saya ikut Sun Life, ya kan, 10 tahun. Harusnya kalau dihitung-hitung dapatnya adalah 42 jutaan. Ketika ditarik hanya 20 juta, setengahnya lagi kemana? Ya kan, ya itu money game gitu aja. Makasih. Itu mungkin kalau saya marketing itu kan memang manis ya katanya ya. Nah si pelanggan ini otomatis kan tertarik, tapi pelanggan ini kan nggak tahu ya sebenarnya itu apa. Tadi benar yang Bapak tadi bilang mungkin managing. Nah sebenarnya managing itu apa, OJK sendiri membolehkan nggak? Maksudnya gini loh, apakah harus terbuka bahwa itu managing? Nah managing itu tidak bisa digabungkan dengan asuransi karena asumsi yang bisa salah oleh masyarakat. Sekarang gini, kalau sekarang yang sudah punya unit link terus mau tutup juga mereka mungkin sudah ada yang puluhan tahun ya. Nah itu bagaimana OJK sebagai otoritas menyikapinya atau negara lah. Kan bingung kalau misalnya Pak Sekjen tanya nih, jadi menurut bagaimana ya, kita hanya bisa berpendapat ya, sebenarnya kan ada otoritas sendiri gitu loh, mau dikemanakan karena kita sudah terlanjur terbuai oleh marketing kan yang mengatakan bahwa ini pasti untung, tapi kenyataannya kan ini manajemennya bisa untung bisa enggak. Tapi itu orang awam sangat tidak paham itu, mereka tahunya kan loh iming-imingin saya dapat insurans, saya dapat juga gain, dapat keuntungan gitu kan. Tapi ini managing ya nggak bisa begitu juga. Nah ini bagaimana peraturannya bagaimana sih negara ini? Jadi boleh nggak sebenarnya kita lempar lagi gitu sebagai penggunanya, boleh nggak sebenarnya managing ini ya? Kalau emang real itu saham, emang managing ya bilang aja ini managing. Marketing kan nggak bisa begitu, mampunya selalu untung. Kalau kita kan walaupun managing tapi diperbolehkan sama otoritas ya ikut aja untung, kata marketing pasti kan. Ya kalau menurut saya sih ya benar kata Bapak yang sebelumnya tadi, kalau misalnya ini berguna sebenarnya, cuma yang mesti diperbaiki adalah cara agen-agen atau ya orang-orang asuransinya menawarkan kepada nasabahnya ya, karena harus ditekankan kalau unit link ini dia asuransi berbalut investasi, berarti ada investasi itu bisa rugi bisa untung gitu loh, tapi intinya itu adalah asuransi sebenarnya, bukan investasinya gitu. Itu harus dijelasin. Jadi kalau dihapusin kayaknya juga nggak bagus juga kali ya. Ya makasih. Menurut saya sebaiknya tidak boleh unit link. Karena apa? Karena bukan hanya masyarakat kita itu belum cerdas, belum teliti membaca persyaratan dan terms and condition itu, tetapi juga agen-agen asuransi kita ini belum tentu semuanya punya integritas dalam bekerja. Mereka itu bukan orang-orang yang bersertifikat sepertinya. Beda dengan negara-negara tertentu, mau jadi agen asuransi kan harus punya sertifikasi dulu. Kita siapa aja asal dibimbing, dilatih sebentar aja, langsung bisa jualan asuransi. Dan etikat mereka bukan menjelaskan jelas-jelasnya, tapi mendapatkan orang beli polis cepat-cepatnya. Nah,
kita sebagai masyarakat harusnya diberi kesempatan untuk berbuat salah atas keputusan sendiri, bukan atas unit link. Terima kasih. Sepemahaman saya, tugas negara itu adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Jadi dalam hal perdagangan, lebih spesifik lagi kalau kita bicara sekarang asuransi. Jadi setiap produk mungkin ya, sudah tentu pasti ada intervensi pemerintah. Seperti penelpon yang tadi sebelumnya menyalahkan tidak ada sertifikasi buat agen asuransinya. Persoalannya bukan di situ. Sekarang kalau asuransi ini sesuatu yang baik tidak. Nah, baik, kan pemerintah sudah ada tuh BPJS sekarang. Nah, atau asuransi ini yang dijual oleh swasta diberikan pemahaman bahwa setiap masyarakat butuh asuransi atau enggak. Kalau ini memang produk ilegal ya dilarang. Nah, sekarang persoalannya kembali lagi, pertanyaannya tadi unit link. Yang jadi masalah adalah nilai besaran unit link ini yang mungkin tidak diatur. Apakah bisa tahu-tahu nilai unit linknya ekstrim turun menjadi 0 begitu, sehingga hasil uang yang disetor oleh nasabah asuransi itu hilang. Itu aja sih yang menjadi tanya. Balik-balik sekarang tugasnya pemerintah lah di sini yang mengatur untuk segala hal ini berlangsung dengan smooth. Terima kasih. Kalau bapaknya tadi itu yang bilang tadi, memang kalau agent itu semua udah sertifikasi ya Pak, tidak bisa ngejual kalau belum sertifikasi. Itu satu. Kedua, sebenarnya Unilink itu sebenarnya bukan Unilinknya yang salah, tapi dari keterangan dari agent yang bersangkutan itu, karena Unilink itu semenjak sebelum tahun 2015 itu Unilink itu bagus untuk investasi, tapi belakangan itu memang sama sekali kurang bagus untuk investasi, tapi untuk kesehatan itu sangat bagus. Tapi ini yang dituntut ini agen-agen yang profesional. Sebenarnya bukan Unilinknya yang salah, tapi keterangannya sama pemahaman sama nasabah-nasabah. Sebenarnya bukan Unilinknya yang salah, tapi keterangannya. Nah, kalau dibilang ditutup serba susah juga ya. Ada bagusnya, tapi untuk penjelasannya kalau Unilink untuk investasi dengan sekarang itu tidak bagus, tapi untuk kesehatan bagus. Itu aja dari saya. Makasih. Jadi saya pikir kalau investasi ini bukan hanya untuk unit link saja ya, karena salah paham ekspektasi hasil dari investasi, tapi jenis-jenis investasi yang lain pun dari pihak pemerintah, dalam hal ini OJK, mesti lebih mensosialisasikan. Nah, dari sisi asuransi sendiri memang integritas dari agen asuransi memang harus ditingkatkan. Jangan sampai menawarkan asuransi itu 80% pemikiran benefitnya itu ya untuk bonusnya dia, bukan untuk manfaat yang dibutuhkan oleh sesuai dengan keadaan si pemegang polis gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita khawatirkan, bahwa paket atau jenis asuransi yang ditawarkan itu sedemikian rupa disampaikan demi kepentingan bonus jangka pendek, bukan demi kepentingan si pemegang polis. Jadi dari dua sisi, pemerintahnya juga, tapi korporasi-korporasi insurans juga memperbaiki kualitas agennya dalam integritas menjelaskan produk unit link. Tapi unit link sendiri sebenarnya bagus. Terima kasih. Menurut saya kalau ingin investasi apapun itu, mau asuransi, mau dia itu berbentuk koperasi, mau dia itu berbentuk apapun itu, perbankan, produk perbankan dan lain-lain, itu harus kita melihat dulu produk apa yang ditawarkan. Itu kan ada perjanjian, isi perjanjiannya itu klausul, walaupun kecil banget tulisannya, sekarang dibikin kayak gitu ya. Itu kalau perlu bawa kaca pembesar lah, dan kita periksa benar-benar tuh tulisan apa sih isi perjanjiannya. Setelah dipertimbangkan baru kita mungkin tanda tangan. Dan kalau dalam prakteknya nanti terjadi penyimpangan, misalnya masalah untuk mengklaim-klaim itu sulit, uang bulanan kita yang sudah kita setor, ya itu kita mau nggak mau ya bisa kemungkinan kalau udah ada bukti-buktinya lapor polisi lah atau bagaimana. Masalahnya di Indonesia juga bukan hanya masalah perjanjiannya aja, klausul perjanjiannya aja yang harus diperiksa teliti. Nah, tadi juga pengurus-pengurus ya itu harus diperiksa juga, jangan main percaya begitu aja nih yang mengeluarkan produk asuransi atau koperasi atau apapun. Pengurusnya ini bisa dipercaya nggak para pengurusnya? Kalau nggak bisa dipercaya, kemungkinan uang Anda akan hilang. Kan yang terjadi selama ini begitu di negara kita ya.
Ya, seperti itulah. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Kemudian sudah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang informasinya itu tidak berimbang. Yang disampaikan hanya hal-hal yang positifnya saja. Disampaikan bahwa kalau ikut ini nanti akan returnnya sekian. Jadi yang positif, tapi tidak pernah disampaikan resikonya. Nah, ini yang menurut saya perlu dibenahi kalau memang unit link mau dipertahankan. Di satu sisi memang banyak manfaat yang didapatkan dari unit link, cuma yaitu tadi sayangnya di awal informasinya tidak transparan. Seharusnya mengedukasi masyarakat, disampaikan bahwa ini memang ada potensi untuk keuntungan, tetapi ada juga potensi kerugian. Nah, dengan demikian tidak seperti membohongi konsumen begitu. Karena memang masyarakat kita banyak yang belum paham tentang konsep unit link. Jadi mereka berpikir bahwa ya dengan ikut unit link itu semua baik-baik saja. Itu saja, terima kasih. Saya pernah mengalami itu, harusnya di kertas asuransi itu ada meterai yang pemerintah punya, itu baru hitam di atas putih. Kalau ada meterai itu, biarpun asuransi dia punya kantornya pindah ganti merek, tetap masih berlaku. Itu nggak bisa. Udah gitu, saya tuh ada asuransi anak saya, asuransi jiwa doang tuh di AIA. Masa sampai sekarang biasa tiap tahun dikasih lihat sekarang prosedurnya bagaimana, ada dananya berapa, nggak dikirimin lagi. Padahal saya sudah tanya ke agensi itu di bank-bankan, ada tuh bilangnya nanti habis bulan 6 ulang tahunnya Juni ini bisa dikirimin, sampai sekarang belum ada. Itu kalau orang agen asuransi yang pernah saya tahu, saya pernah masuk, namanya enak-enak. Kalau masuk unit link tuh bebas, kalau mau diambil bisa saja. Tetapi dananya tetap harus ada situ. Kalau sudah sampai 10 tahun itu nggak ada dana, nggak bisa, harus ditaruh lagi uangnya. Bilangnya kan kantor cuma 10 tahun, dana itu yang kamu masukkan nggak bisa diambil. Memang bisa, tetapi sesudah 10 tahun itu tetap berjalan sampai ada batas yang di situ dibaca di dia punya brosurnya itu, begitu aja. Kalau pernahnya dia gak asuransi ya, sebenarnya itu bukan produk yang bermasalah, tapi yang bermasalah itu agennya. Karena agen ini kan mereka dapat income kan dari komisi. Jadi kadang-kadang banyak agen itu nggak qualify. Mereka hanya mikir komisi. Mereka sini tidak mengerti produknya seperti apa, resikonya apa, benefitnya apa. Jadi di otak mereka hanya mengumpulkan nasabah sebanyak-banyaknya dengan ingin bahwa jika kita masuk nanti dapat prestasi nilainya sekian. Malah kadang-kadang ngambil para di bodoh-bodoh itu ya, kutip ya, nabung buat pendidikan nanti berapa tahun uangnya sekian. Tapi mereka nggak nyampaikan ke nasabah bahwa itu kan investasi. Nama investasi kan ada fluktuasi harga market. Mungkin bagi yang tidak mengerti, masyarakat kita yang kurang pendidikan finansial, pas tahun ke-10, tahun ke-berapa, mereka butuh uang, ternyata market crash, harga anjlok. Jadi uangnya hilang. Bagi mereka ya, itu yang kurang penyampaian. Sebenarnya yang bermasalah bukan produknya, tapi agen pemasarannya ini yang bermasalah. Itu harus dibenahi. Terima kasih, itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Kevin dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.